Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Bertemu lagi dengan saya Yunita Herlina. Pada video ini saya ingin berbagi kepada minasan tentang Mina Nihongo bab 1. Sebelum ke materi bab 1, saya ingin berbagi bahwa struktur kalimat atau pola kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sedikit berbeda. Pola kalimat bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek. Contohnya adalah saya membaca buku. Sedangkan pola kalimat bahasa Jepang yaitu subjek, objek, predikat. Contohnya adalah watashi wa hon o yomimasu. Jika diterjemahkan secara berurutan, maka saya buku membaca. Jadi, selain subjek, posisinya dibalik. Contoh lainnya adalah topi biru dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Jepang, aoi boushi. Jika diterjemahkan secara berurutan, maka biru topi. Jadi, jika kita ingin menerjemahkan, kita bisa terjemahkan subjek terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan dari belakang ke depan. Selain pola kalimat, dalam bahasa Jepang memiliki kelas kata yang berbeda, yaitu partikel. Partikel berfungsi untuk menunjukkan hubungan dari satu kata dengan kata lainnya, dan menambahkan arti pada suatu kalimat. Tetapi partikel tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat juga mengalami perubahan. Pada bab ini kita akan belajar beberapa partikel. Oke, kita ke materi yang sesungguhnya. Kita akan belajar bumpo. Bumpo adalah tata bahasa. Bumpo pertama yang akan kita pelajari adalah kata benda satu wa, kata benda dua des. Contohnya adalah watashi wa Yunita desu. Saya adalah Yunita. Pada bumpo ini terdapat partikel wa. Jadi, tulisannya ha, tapi bacaannya wa. Terus, bagaimana untuk membedakan huruf H dan partikel wa? Cara gampangnya adalah partikel wa tidak pernah di awal kalimat. Jika ada huruf H di awal kalimat, bisa dipastikan itu adalah H, bukan wa. Contohnya adalah Haruka wa gakusei desu. Haruka kata benda satu, kemudian partikel wa. Gakusei adalah kata benda dua. Selanjutnya adalah fungsi dari partikel wa. Yang pertama, menunjukkan subjek atau pokok kalimat. Contohnya, watashi wa Yunita desu. Saya adalah Yunita. Yang kedua adalah untuk menunjukkan penekanan dan penegasan. Contohnya, akai fuku wa arimasu ga, kuroi fuku wa arimasen. Baju merah ada, tetapi baju hitam tidak ada. Yang ketiga adalah untuk menegaskan hal yang bertentangan. Contohnya, kohi wa takai desu ga, ocha wa yasui desu. Artinya, kopi harganya mahal, tetapi teh hijau Jepang harganya murah. Partikel wa diartikan adalah. Namun, pada poin lainnya, partikel wa tidak benar-benar memiliki arti.
melainkan hanya untuk memberi penegasan. Partikel wa juga bisa untuk menunjukkan kewarganegaraan. Contohnya adalah watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Selanjutnya adalah kata benda diikuti des. Des berarti penilaian atau kesimpulan. Des dipakai untuk memperlihatkan perasaan hormat kepada lawan bicara. Des menjadi berbeda bentuknya dalam kalimat negatif yang akan kita pelajari selanjutnya, minasan. Contoh dari kata benda diikuti des adalah watashi wa engineer desu. Saya adalah insinyur. Kemudian bumpo yang ketiga adalah kata benda satu wa, kata benda dua ja arimaseng. Ja arimaseng adalah bentuk negatif dari des. Bentuk ini biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari. Namun juga ada dewa arimaseng. Penggunaannya ketika pidato atau kalimat ditulis. Catatan, ha dalam bacaan dewa arimaseng dibacanya wa. Kemudian contoh, watashi wa nihonjin ja arimaseng. Saya bukan orang Jepang. Selanjutnya adalah kalimat ka. Di bumpo ini terdapat partikel ka. Partikel ka digunakan untuk perasaan ketidakpastian dan perasaan keingintahuan. Partikel ka digunakan di akhir kalimat. Untuk kalimat tanya, biasanya ditekankan di akhir kalimat dengan meninggikan intonasi untuk pertanyaan iya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pakai hai. Jika jawabannya tidak, maka pakai iye. Contohnya adalah Mira-san wa Amerika jin desu ka? Apakah saudara Miller orang Amerika? Hai, Amerika jin desu. Iya, dia orang Amerika. Iye, Amerika jin ja arimaseng. Bukan, dia bukan orang Amerika. Selanjutnya adalah kata benda mo. Ada partikel mo lagi, minasan. Nah, partikel mo digunakan untuk menunjukkan kesamaan dengan topik atau kalimat sebelumnya. Diartikan juga ataupun. Contoh kalimatnya adalah anata mo chugoku jin desu. Anda adalah orang Cina. Sebelum kalimat ini diutarakan, biasanya ada kalimat sebelumnya yang memiliki makna yang sama. Contohnya adalah watashi wa chugoku jin desu. Anata mo chugoku jin desu. Saya adalah orang Cina, Anda juga orang Cina. Jika diperhatikan, kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki kesamaan, yaitu sama-sama orang Cina. Nah, inilah inti dari penggunaan partikel mo, yaitu memiliki predikat yang sama. Selanjutnya adalah kata benda 1 no, kata benda 2. Terdapat partikel no di sini. Secara sederhana, partikel no digunakan untuk menjelaskan kata benda. Namun lebih spesifik lagi, partikel no memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menunjukkan kepemilikan. Contohnya, watashi no kasa desu. Payung milik saya. Yang kedua, menjelaskan tempat dibuatnya sesuatu. Contohnya, Furansu no fuku desu. Baju buatan Prancis. Yang ketiga adalah menjelaskan sesuatu dengan kata benda. Contohnya, Nihongo no hon desu. Buku bahasa Jepang.
Yang keempat adalah menjelaskan bagian dari sesuatu atau situasi. Contohnya, Indonesia no Jakarta des. Jakarta bagian dari Indonesia. Kemudian, untuk contoh yang lebih panjang, Karina san wa UGM no daigakusei desu. Saudari Karina adalah mahasiswa UGM. Selanjutnya adalah sang. Dalam bahasa Jepang, kita menyebutkan nama orang diikuti dengan sang untuk menunjukkan rasa hormat si pembicara kepada lawan bicara. Seperti juga orang yang baru kita kenal atau orang yang belum terlalu akrab dengan kita. Tetapi, sang tidak digunakan untuk menyebutkan diri sendiri. Contohnya adalah Anu katawa Haruka sang desu. Orang itu adalah saudari Haruka. Nah, itulah yang dapat saya bagi pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel kami ya dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Ja, warimashita. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata ne.